Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Matematika SMP kelas 7 semester 1. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini masih pada bab 2, yaitu himpunan. Melanjutkan pokok bahasan sifat-sifat himpunan. Pada sifat-sifat himpunan ini, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kardinalitas dan himpunan bagian. Sekarang kita akan melanjutkan yang lain, yaitu tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Mari kita mulai tentang sifat-sifat himpunan bagian kedua ini. Yang pertama, himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan dengan PA. Sedangkan banyaknya anggota dari PA itu dilambangkan dengan NPA. Suatu contoh, himpunan A yang anggotanya PQR. Maka PA-nya itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri, yaitu himpunan kosong. Himpunan yang terdiri dari satu anggota, ini ya, P saja, Q saja, R saja. Kemudian himpunan yang terdiri dari dua anggota, PQ, PR, QR, dan PQ. Ya, tiga ya, PQ, PR, QR. Kemudian yang terdiri dari tiga anggota, PQR. Nah ini semua anggota himpunan bagian dari himpunan A itu kalau dibuat dalam himpunan, ini namanya himpunan kuasa. Sedangkan banyaknya himpunan kuasa dari PA, yaitu NPA, adalah 8. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tentang himpunan kuasa, yaitu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, himpunan bagian masih ingat ya? Mungkin di sini waktu pertemuan lalu ada tentang himpunan bagian ini. Ya, kalian mungkin masih ingat. A bagian dari S, karena semua himpunan A ada pada S. Maaf, semua anggota himpunan A ada di S. B merupakan himpunan bagian dari S. Sama, karena setiap anggota himpunan B ada di S. B merupakan himpunan bagian dari A, karena semua anggota B ada di A. Sedangkan C di sini bukan himpunan bagian dari A, ya, karena di sini tidak semua anggota C termasuk anggota dari himpunan A. Kemudian A bagian dari A. Nah, iya, himpunan itu merupakan bagian dari dirinya sendiri. Kemudian A bukan bagian dari B. Ya, karena di sini himpunan A itu anggotanya ada yang tidak masuk kepada himpunan B atau di dalam anggota himpunan B. Ya, dan seterusnya di sini himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan A, atau mungkin himpunan kosong itu dari himpunan bagian dari himpunan B, atau mungkin dari himpunan C. Di sini. Ini himpunan kosong itu dilambangkan dengan seperti ini ya anak-anak. Boleh ditulis seperti ini, kurung kurawal tapi dalamnya kosong. Kemudian boleh juga seperti ini. Jadi setiap himpunan kosong itu merupakan bagian dari setiap himpunan. Ada juga di sini mungkin 1, 2, ya, itu himpunan yang punya anggota 1, 2, bagian dari B. Iya. Dan masih banyak lagi ya di sini. Anggota B
anggota himpunan yang terdiri dari satu anggota, misalnya angka 1 saja, ya juga bagian dari B. Dan seterusnya ya anak-anak, ini hanya mengingatkan saja. Dan nanti akan kita kupas lebih dalam tentang himpunan bagian ini. Dan ternyata itu banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang mempunyai anggota N, ya. Ternyata ada hubungannya dengan pola bilangan pada segitiga Pascal. Ayo, siapa yang tahu tentang segitiga Pascal? Nah, kalau ada yang belum, nanti di sini akan mengetahuinya. Oke anak-anak, dilanjut lagi ya tentang himpunan bagian. Kita akan mengupas tentang banyaknya himpunan bagian pada tabel himpunan bagian ini. Di sini, misalnya himpunan A itu tidak punya anggota, ya, atau anggotanya 0, maka himpunan bagiannya hanya 1, ya. Apabila A itu punya anggotanya 1, ya, maka seluruh himpunan bagian yang mungkin yaitu himpunan kosong dan himpunan itu sendiri, ya. Kemudian apabila A itu anggotanya 2, maka kemungkinannya himpunan bagiannya itu himpunan kosong, himpunan yang mempunyai 1 anggota, dan himpunan yang mempunyai 2 anggota. Ada 4 di sini ya. Apabila A itu punya 3 anggota, yaitu A, B, C, ya, 3 anggota, maka himpunan bagian yang mungkin yaitu himpunan kosong, himpunan yang mempunyai 1 anggota, ini A saja, B saja, C saja. Himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota, AB, AC, BC, AD, maaf, BC, dan yang 3 anggota itu adalah ABC. Bisa diteruskan apabila A itu punya 4 anggota. Nah, yaitu himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari 1 anggota, ini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota, nih ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB, anggotanya AC, AD, BC, BD, CD. Kemudian himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota, itu ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota, yaitu ada 1. Kalau kita jumlah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ternyata ada 16 di sini ya. 16. Nah, gimana kalau N? Kalau banyak sekali lah di sini tidak bisa, maksudnya bukannya tidak bisa, wah banyak sekali di sini. Sehingga nanti di sini berapa, kalau ditanyakan berapa banyaknya anggota himpunan, ya nanti di sini coba kita perhatikan keteraturan di sini ya. Kalau tidak mempunyai anggota, ya himpunan A tidak punya anggota, banyak himpunan bagian hanya 1. Kalau punya 1 anggota ada 2. Banyaknya himpunan bagiannya. Berikutnya kalau himpunan A punya 2 anggota ada 4. Kalau himpunan A punya 3 anggota ada 8 banyak himpunan bagian. Dan seterusnya kalau punya 4 anggota ada 16 banyak himpunan bagiannya. Ternyata angka-angka ini anak-anak itu bisa dinyatakan dalam bilangan eksponen. Nah, eksponen itu pangkat ya. Dengan bilangan pokok 2. Nah, ini 1 bisa ditulis dengan 2 pangkat 0. Ingat, semua bilangan kalau pangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian 2 bisa ditulis dalam bentuk 2 pangkat 1, 4 bisa ditulis 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4. Nah, ternyata eksponen ini atau pangkat ini menunjukkan banyaknya anggota. Nah, sehingga kalau banyaknya anggota N, maka banyaknya himpunan bagian yaitu 2 pangkat N. Iya, jadi di sini kita mendapatkan rumus ya. Banyak himpunan bagian apabila banyaknya anggota N yaitu 2 pangkat N. Nah, mari sekarang kita hubungkan tabel ini dengan segitiga Pascal yang tadi saya sebutkan ya.
Nah, ini segitiga Pascalnya. Di sini ya, kalau kita jumlah ke samping, ternyata menunjukkan bilangan-bilangan atau menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Himpunan kosong, ya tadi mempunyai banyaknya himpunan bagian ada 1. Kemudian himpunan A yang mempunyai 1 anggota yaitu punya 2. Nih 1 ditambah 1 ada 2. Ya. Yang punya 2 anggota tadi himpunan A-nya ya ada 4 ya. 4 bisa kita lihat ini yang punya 2 anggota ada 4. Ternyata 4 itu bisa dari penjumlahan ini 1 ditambah 2 ditambah 1 ya. Ya, ini menunjukkan himpunan bagian yang tidak punya 1 anggota atau himpunan kosong. Ini yang mempunyai 1 anggota ada 2 ya. Ini yang mempunyai 2 anggota. Ada hubungannya ya di sini ya. Ini yang himpunan kosongnya 1, himpunan yang terdiri dari 1 anggota ada 2. Himpunan yang terdiri dari 2 anggota ada 1. Nah, ini 1, 2, 1. Bisa diteruskan di sini. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 ada 8. Ini adalah himpunan bagian yang tidak punya anggota. Ini himpunan bagian yang punya 1 anggota ada 3. Himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota ada 3. Himpunan yang bagian yang mempunyai 3 anggota ada 1. Bisa dilihat lagi. Yang 3 anggota ya. 1, 3, 3, 1. Nah, itu tentang segitiga Pascal. Bisa dilanjutkan ya ke bawahnya. Dan ini ada keterangan ya. Jadi yang ini adalah menunjukkan jumlah dari banyaknya himpunan bagian yang himpunan kosong. Ini adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota. Ini banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Ini adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Ini terdiri dari 4 anggota dan yang ini terdiri dari 5 anggota. Itu hubungan antara himpunan bagian dan segitiga Pascal. Dengan demikian ada kesimpulan. Misalkan A adalah himpunan dan PA himpunan kuasa dari himpunan A tersebut. Jika banyaknya anggota N, maka banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A adalah 2 pangkat N dengan N bilangan cacah. Ini ada contoh soal ya. Diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3 anggotanya, tentukan himpunan kuasa dari A. Tentunya udah bisa ya, ini adalah anggotanya 3. Jadi himpunan kuasanya itu ini. Himpunan yang terdiri dari 0 anggota, 1 anggota ada 3, 2 anggota ada 3, yang terdiri dari himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota ada 1. Yang kedua, tentukan semua himpunan bagian dari K yang anggotanya PQRST yang memiliki 4 anggota. Nah, di sini tidak diminta keseluruhan ya, tapi hanya memiliki 4 anggota saja. Nah, bisa PQRS, PQRT. Nah, dan dilanjutkan ya sama kalian. Yaitu punya 5 ya, 5 himpunan bagian. PQST, PRST, terus yang terakhir anggotanya QRST. Nah, bisa lihat juga pada segitiga Pascal ya. Yang terakhir, contoh yang terakhir, tentukan banyaknya anggota himpunan kuasa dari
himpunan B yang anggotanya adalah A, di mana A lebih dari sama dengan 2 kurang dari 15, di mana A anggota bilangan prima. Nah, di sini bilangan prima. Anggotanya apa saja, anak-anak? Di sini 2-nya ikut ya. Coba kita sebutkan satu-satu, yaitu bilangan prima ya. Dari 2, 3, terus 5, terus 7, ya. Terus 11, terus 13, kurang dari 15 ya. Ada berapa tadi? 6 ya. Nah, karena ditanyakan banyaknya anggota himpunan kuasa, ya, banyaknya anggota himpunan kuasa, maka berarti di sini NPB atau himpunan kuasa dari himpunan B itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Yaitu 64. Kita ambil rumus ini ya. Itu contoh soal. Nah, sekarang berikutnya tentang kesamaan 2 himpunan yang terakhir dari sifat-sifat himpunan. Untuk kesamaan 2 himpunan itu sangat mudah. Apabila kalian memahami tabel ini, pasti kalian bisa menyimpulkan kesamaan 2 himpunan itu seperti apa. Seperti yang nomor 1 di sini himpunan A ya. Dan ada juga himpunan B-nya, sama apa enggak? Jumlahnya sama, ada 3 anggotanya dan anggotanya pun sama. Hanya dibolak-balik saja sehingga di sini himpunan A dan himpunan B sama. Yang nomor 2, banyaknya anggota sama yaitu 3, tetapi di sini anggotanya tidak sama, maka dikatakan tidak sama. Yang nomor 3, di sini A, D, C, B. Nah, ini sama ya. Dilihat sama anggotanya, hanya dibolak-balik saja, maka di sini sama. Sama seperti nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 4. Nah, di sini udah kelihatan ini, sini 4 anggota, ini 3. Jelas tidak sama. Untuk yang nomor 5. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Di sini A, di mana A itu lebih dari sama dengan 2 kurang dari 9. A-nya anggota bilangan prima. Nah, anggotanya apa saja? 2, 3, 5, 7. Oh ya, anggotanya ini sama ya, sehingga di sini A dan B sama. Di sini nomor 6, ayam, bebek, burung. Di sini hanya ayam dan bebek saja, jelas tidak sama. Yang ini himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 5, X bilangan cacah. Anggotanya apa saja anak-anak? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nih ya, kalau yang ini anggotanya himpunan yang anggotanya Y sedemikian hingga Y itu lebih dari 3 kurang dari sama dengan 8. Oh, sudah lebih dari 3 padahal di sini tadi ada 0 ya, jelas tidak sama. Itu anak-anak, jadi kesamaan 2 himpunan atau 2 himpunan dikatakan sama apabila banyaknya anggota sama dan jenis himpunannya juga sama. Cukup mudah untuk kesamaan 2 himpunan ini ya. Kesimpulannya 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Atau himpunan A bagian dari himpunan B dan himpunan B bagian dari himpunan A. Dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, jika hanya banyaknya anggotanya saja yang sama, di sini katakan misalnya banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Itu ada tambahan ya. Oke, dengan demikian kita sudah selesai tentang sifat-sifat himpunan ya. Untuk itu biasa ada latihan soal. Di sini latihan soalnya ada 4. Soal yang pertama, tulislah himpunan kuasa dari A. Yang kedua, tulislah himpunan bagian dari M. Ini yang memiliki 3 anggota saja. Yang nomor 3, tentukan banyaknya anggota himpunan kuasa dari B.
Nah, banyaknya anggota ini berarti NPB. Yang nomor 4, apakah pasangan himpunan di bawah ini sama atau ekuivalen? Berikan alasanmu. Nah, di sini sama atau ekuivalen yang A. Yang B bagaimana? Yang B itu himpunan C yang anggotanya kosong. Yang D adalah himpunan yang anggotanya itu adalah lambang himpunan kosong. Kemudian yang C bagaimana ini? Kemudian yang D juga. Itu anak-anak sudah selesailah tentang materi sifat-sifat himpunan. Silahkan kalian pelajari lagi kalau memang belum paham ya. Diputar lagi videonya atau dibaca lagi buku Kemdikbudnya. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.